Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kehidupan ini penuh dengan hal-hal yang mampu menghadirkan keajaiban di tengah-tengah kenyataan. Beberapa di antaranya begitu mustahil terjadi, namun begitu realitasnya ada di hadapan kita. Bila yang muncul adalah kebahagiaan dan sukacita, tentu kita melambung dalam kegirangan. Namun kadang yang datang adalah situasi yang menyedihkan, dan saat itulah hidup terasa semakin berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Naomi adalah cerminan nyata dari betapa tidak terduganya perubahan bisa terjadi dalam hidup kita. Pergulatan hatinya, hati Naomi yang dalam ketika kembali ke Bethlehem, seolah-olah membawanya dalam suasana yang tak berpengharapan. Bagaimana Naomi punya pengharapan ketika pulang hanya dengan seorang menantu yang berasal dari Moab, orang yang disebut kafir oleh orang Israel. Tapi saudaraku, Tuhan mengubahnya. Dalam kejutan yang luar biasa, Tuhan memberikan kehidupan baru kepada Naomi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya dalam masyarakat yang lebih cenderung patrilinear, garis kebapaan, seperti pada zaman itu, memiliki keturunan laki-laki memiliki arti yang sangat penting. Hal ini dicerminkan dalam Mazmur 127 ayat 4-5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, Rut melalui kelahiran Obed membuktikan bahwa Rut lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Ini bukan hanya sekedar tentang jumlah, tetapi menggambarkan betapa berkatnya Obed bagi Naomi. Meskipun ia bukan cucu langsungnya, tetapi ia menjadi penghibur dalam hari-hari tua Naomi. Saudara, sepanjang perjalanan hidup ini kita diperhadapkan pada berbagai suka dan duka. Saat kita merasakan beban hidup yang begitu berat, saat itulah kita diajak untuk mengandalkan Tuhan dengan lebih sungguh. Yesaya 41 ayat 10 menguatkan kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku, penghiburan Tuhan seringkali datang dari arah yang tak terduga, mengubah keadaan yang mustahil menjadi mungkin. Namun saudara, dalam segala hal ini kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, biarlah kita seperti Naomi dapat menemukan penghiburan di dalam keyakinan bahwa Tuhan mampu mengubah situasi kita yang mustahil menjadi mungkin. Dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Roma, yang tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 13, tertulis, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kiranya semua pengharapan dan penguatan kita datang dari Tuhan, yang dengan tangannya mampu mengubah segala sesuatu demi masa depan yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.